Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Fitriani dari Fakultas Poltekkes Kemenkes Jambi Bu. Tujuan saya datang ke sini mau penyuluhan bagi gizi ibu hamil. Hal-hal apa saja ibu akan diketahui saat gizi ibu hamil? Sebelumnya bagaimana Bu kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau membaik Bu. Usia kandungan ibu berapa bulan? 6 bulan. Nah, jadi saya harap yang tadi saya jelaskan ibu memahami tentang hal-hal apa saja dipenuhi saat menjalani kehamilan. Nah ibu, terutama ada tentang gizi. Kita lanjutkan aja ya Bu, biar ibu banyak tahu tentang gizi pada ibu hamil. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi adalah organik yang dibentuk organisme sebagai fungsi normal tubuh. Kemudian gizi ibu. Jadi gizi itu adalah zat yang terkandung di dalam makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia, terutama kehidupan ibu pada saat hamil. Nah, selanjutnya gizi seimbang ibu hamil ini adalah makanan yang mengandung zat tenaga dan zat pembangun, zat pengatur dalam susunan yang seimbang dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan dengan gizi seimbang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber tenaganya, kemudian protein sebagai zat pembangun, serta mineral dan vitamin bagi zat pengatur. Selain itu, ibu jadi zat tenaga dapat diperoleh dari beberapa bahan makanan. Jadi seperti contohnya bahan makanannya sagu, jagung, singkong, dan lain-lainnya Bu. Kemudian zat pembangun atau protein ibu bisa menggunakannya di makanan seperti ayam, telur, daging, tempe, tahu, dan lainnya. Selain itu, zat pembangun ibu jadi bisa ibu temukan pada tempe, tahu, udang, telur, ayam, dan daging. Apakah penjelasan saya sudah cukup dengan jelas Bu? Ya. Alhamdulillah kalau ibu sudah cukup dengan jelas. Adapun apa sih ibu hamil itu harus terpenuhi dengan gizi ibu hamil? Jadi tujuan ibu hamil harus dipenuhi gizinya adalah seperti pertama, tercukup kalori, protein, serta mineral dan vitamin untuk memenuhi cairan zat gizi ibu hamil serta janin yang di dalam kandungan ibu. Kedua, ada makanan yang kalori, jadi membentuk banyak jaringan tubuh bukan lemak. Yang ketiga, cukup kalori dan gizi untuk memenuhi pertambahan zat badan pada selama ibu hamil. Yang keempat, perencanaan keperawatan gizi yang memenuhi ibu untuk mempertahankan status gizi yang optimal sehingga dapat menjalankan kehamilan dengan aman dan selamat dan berhasil, dan potensi fisik mental yang baik Bu. Nah, apa ibu ada mau bertanya dengan contoh-contoh yang saya sebutkan sampai empat ini Bu? Apa ibu sudah paham yang saya jelaskan ini Bu? Ya, sudah saya paham. Baiklah, kalau ibu sudah paham yang saya jelaskan dengan contoh-contoh empat contoh ini Bu. Contoh yang kelima, perawat gizi dan perawat gizi mempengaruhi penyulit dan terjadi saat
kehamilan atau persalinan. Contoh yang keenam, mendorong ibu sepanjang waktu, membangun kebiasaan makan dan sehat yang bergizi ibu serta ibu seperti itu, Bu. Nah, lalu ibu ada pun masalah-masalah yang ibu hadapi apabila ibu kekurangan gizi seimbang, antara lain yaitu akan merasa berat badan yang berlebih, vokal atau obesitas akan, tetapi ini tidak mempengaruhi janin yang di dalam kandungan ibu. Jadi ibu akan merasa hal lebih besar, akan tetapi kondisi bayi ibu tidak besar, maupun sebaiknya si bayi ibu akan membesar, tetapi kondisi ibu saat kecil merupakan suatu masalah dalam gizi seperti ibu. Nah, Bu, adapun kebutuhan nutrisi ibu ini harus terpenuhi, baik seperti karbohidrat dan lemak, protein, mineral, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, asam folat, dan zat besi kalsium. Nah, adapun yang saya jelaskan barusan ini panduan dari klip ini, ibu bisa melihat sumber-sumber apa saja makanan yang mengandung yang saya jelaskan barusan ini, Bu. Nih, Bu, sumber-sumber yang ibu pahami lagi yang tadi saya jelaskan lagi, Bu. Selanjutnya, makanan yang harus ibu perhatikan saat menjalani kehamilan. Ibu harap dapat menghindari atau mengkonsumsi makanan KW atau makanan manis-manisan yang berlebihan, susu berlemak, dan makanan yang sudah tidak segar lagi. Kemudian ibu hamil juga seharusnya makanan harus terlebih teratur, sehingga 3 kali sehari. Contohnya, yang pertama, hidangan yang tersusun di bahan makanan yang bergizi. Yang kedua, memperguna aneka ragam yang ada. Yang ketiga, menerima dan memberi berbagai macam bahan makanan yang segar. Yang keempat, mengurangi bahan makanan yang dapat mengandung zat seperti sawi, kol, kubis, dan lain-lainnya, Bu. Yang ketujuh, contohnya ibu hamil juga harus mengurangi bumbu yang merangsang seperti pedas, santan yang kental, dan lain-lainnya, Bu. Contoh yang ke-8, hindari merokok untuk minuman keras, karena ibu akan mempengaruhi besar terhadap ibu dan janin ibu. Nah, Ibu, jadi segitu saja saya jelaskan dan saya sampaikan hal-hal apa saja yang ibu harus diketahui pada saat kehamilan. Kemudian ibu bisa mengulangi apa saja yang saya jelaskan. Apakah ibu sudah paham, Bu? Ya. Alhamdulillah kalau ibu sudah paham. Baiklah, saya akhiri sampai sini aja ya, Bu, pertemuan kita, Bu. Ya. Baiklah, Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.